Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bella Sadira. Di sini saya berperan sebagai moderator. Nah, adapun materi yang akan kelompok kami presentasikan yaitu institusionalisme baru dalam ekonomi dan sosiologi. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Radesli Setiawan, yang kedua Siti Khatijah, yang keempat Robi Apriyadi, dan yang kelima Zulmuhaimudin. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk kepada materi yang akan dibacakan oleh teman-teman sekalian. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Ekonomi kelembagaan baru. Dalam pandangan para institusionalis ekonomi baru, institusionalisme lama menawarkan deskripsi institusi ekonomi yang tajam dan berwawasan luas, tetapi akhirnya gagal dalam upaya untuk membentuk arah ekonomi modern. Alih-alih itu tetapi menjadi gerakan pembangkang dalam ekonomi. Chaos menyindir, menghasilkan massa dalam deskriptif yang menunjukkan teori atau API. Dengan keterbatasan institusionalisme ekonomi lama, dia mencatat bahwa apa yang membedakan para ekonomi institusional modern bukanlah bahwa mereka yang berbicara tentang institusi, tetapi bahwa mereka yang menggunakan teori ekonomi standar untuk menganalisis cara kerja institusi ini dan untuk menemukan bagian mereka berencana dalam operasi ekonomi. Para institusionalis ekonomi lama tidak kekurangan teori seperti yang ditunjukkan oleh sindiran Eccles. Konsep Veblen tentang sebab akibat kumulatif konsisten dengan ide-ide modern tentang penjelasan dan ketergantungan jalan. Michael yang menyindirkan National Record of Economic Research bukanlah ahli empirik debu, tetapi mendukung gagasan penelitian kontra perspektif sosiologi ekonomi. Dalam artikelnya, Berpengaruh Economic Action and Social Structure, Granovetter menunjukkan bahwa aktor yang tidak berperilaku atau memutuskan sebagai atom di luar konteks sosial juga tidak mematuhi naskah yang ditulis untuk mereka oleh pihak tertentu, bagian dari kategori sosial yang kebetulan mereka tepati. Upaya mereka untuk melakukan tindakan bertujuan justru tertanam dalam sistem hubungan sosial yang konkret dan berkelanjutan. Dia mengajukan pandangan bahwa hubungan sosial bukan pengaturan institusional atau moralitas umum. Keyakinan dan moralitas bersama, terutama bertanggung jawab atas produksi kepercayaan dalam kehidupan ekonomi. Perubahan sosiologis dalam ekonomi kelembagaan baru. Pusat perhatian sosiologi sejak asal-usulnya sebagai ilmu sosial telah menjadi tujuan untuk menjelaskan institusi, bagaimana dicontohkan dalam karya seminal Max Weber dan Emil Durkheim tentang subjek tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa telah terjadi perubahan sosiologis dalam ekonomi yang dimotivasi oleh kesulitan dalam menjelaskan institusi dan perubahan institusional dalam kerangka teori ekonomi. Jika giliran sosiologis sedang berlangsung, bagaimana hal itu diwujudkan dalam karya baru dari para ekonomi institusional? Sejauh mana sosiologi ekonomi mempengaruhi pemikiran mereka? Dalam artikelnya Neo-Institutional Economy mengambil persediaan memandang ke depan, mengakui bahwa kita masih sangat tidak mengetahui tentang institusi meskipun kemajuan telah dibuat dalam selama seperempat abad terakhir. Pembagian baru dalam sosiologi ekonomi. Pada tahun 1898, Emil Durkheim mendirikan Ene Sosiologie, membangun sosiologi modern sebagai disiplin yang didedikasikan untuk studi perbandingan institusi. Sejak saat itu, konsep Durkheim tentang institusi sebagai sistem kepercayaan, norma, dan sentimen kolektif bersama telah bertahan untuk membentuk pendekatan sosiologis. Dalam studi mereka, Max Weber juga mempelopori studi interpretatif lembaga sosial melalui analisis komparatif, keyakinan, budaya, ekonomi, dan politik. Menafsirkan kembali sosiologi klasik Eropa. Target Person kemudian
antitesa ide-ide institusionalis yang disosialisasikan dengan Durkheim, Weber, Plato, dan Tony ke dalam kerangka struktur fungsional untuk sosiologi modern. Juga memahami institusi sebagai sistem kepercayaan, norma, dan nilai budaya yang terorganisir, namun bagi sebagian besar individu dalam masyarakat, sistem yang memunculkan kepentingan struktur secara sosial yang mengatur insentif bagi individu. Unsur kelembagaan informal. Bagian bawah model kausal kita tumpang tindih dengan konsep keterlekatan sebelumnya, yang berpendapat bahwa sifat dan struktur hubungan sosial lebih berkaitan dengan pengaturan perilaku ekonomi daripada pengaturan kelembagaan dan bentuk organisasi. Secara khusus, Granovetter 1985-1490 mengacu pada peran hubungan dan struktur pribadi yang konkret atau jaringan dan hubungan semacam itu dalam menghasilkan kepercayaan dan mencegah penyimpangan yang dia kaitkan dengan preferensi manusia untuk bertransaksi dengan individu yang dikenal, dapat dipercaya, dan menghindari oportunisme. Tetapi, apa yang menjelaskan motivasi untuk dapat dipercaya dan pantang dari oportunisme dalam hubungan sosial yang sedang berlangsung? Mengapa sifat dapat dipercaya ditemukan lebih umum dalam hubungan sosial yang berkelanjutan daripada dalam transaksi antara orang asing? Jawabannya ditemukan dalam menentukan mekanisme intrinsik untuk hubungan sosial yang mengembangkan dan mempertahankan perilaku kooperatif dalam kelompok erat, memungkinkan aktor untuk terlibat dalam tindakan kolektif untuk mencapai tujuan kelompok. Keterkaitan unsur kelembagaan informal dan formal dalam mengungkap norma-norma sosial di Kabupaten Shasta, sebuah daerah pedesaan yang jarang dihuni di California Utara, di mana para peternak lokal dan penduduk pinggiran mempertahankan hubungan multiplex yang sedang berlangsung. Ellickson terkejut karena mereka tampak selalu berguna, dari mana dia menyimpulkan bahwa anggota kelompok yang erat mengembangkan dan mempertahankan norma yang isinya berfungsi untuk memaksimalkan kesejahteraan agregat yang diperoleh anggota dalam urusan sehari-hari mereka satu sama lain. 1991-167 30 norma mengordinasikan aktivitas individu seperti dalam konvensi untuk tiba secara tepat waktu pada waktu yang disepakati. Pada keterlibatan sosial tidak sulit untuk dijelaskan karena mudah untuk menunjukkan bahwa individu yang mementingkan diri sendiri memiliki kepentingan yang sama dalam mematuhi konvensi ini. Tetapi norma dilema narapidana lebih sulit untuk dijelaskan karena individu yang mementingkan diri sendiri memperoleh hasil yang lebih besar untuk oportunisme dalam permainan dilema narapidana. Model kausal di sosiologi ekonomi kelembagaan baru mengintegrasikan sebuah mikro yayasan berdasarkan laporan pengejaran rasional yang dipengaruhi oleh hubungan sosial dan norma, dengan gagasan bahwa setiap ekonomi memiliki kerangka kelembagaan seperti yang diduga. Gambar mekanisme kausal beroperasi di kedua arah, dari makro, mikro, dan mikro ke marker analisis. Model kausal multilevel bergerak melampaui perspektif tertanam sebelumnya terhadap
pendekatan hubungan sosial dan institusi untuk penjelasan tentang kemunculan, ketekunan, dan transformasi lembaga ekonomi dan perilaku. Model kausal multilevel memberikan leverage analitik dalam memahami kemunculan ekonomi pasar di China, post sosial, Eropa Timur, dan mantan Uni Soviet. Ketika para ekonom Barat pergi ke Eropa Timur dan mantan Serikat Pekerja Soviet untuk memberitahu para reformer pada awal urutan reformasi pasar, mereka secara konsisten menekankan pendekatan besar untuk melanjutkan ekonomi pasar dengan merancang perubahan sapuan dalam peraturan formal yang mengatur hak kepemilikan dan pasar. Model sinyal mekanisme pasar. Model teoritis yang pernah dinamis dari deinstitusionalisasi model kausal multilevel memberikan lever analitik dalam memahami kemunculan ekonomi pasar di China, post sosialis, Eropa Timur, dan mantan Uni Soviet. Ketika para ekonom Barat pergi ke Eropa Timur dan mantan Serikat Pekerja Soviet untuk memberitahu para reformer pada awal urutan reformasi pasar, saran mereka secara konsisten menekankan pendekatan besar untuk melanjutkan ekonomi pasar dengan merancang perubahan sapuan dalam peraturan formal yang mengatur hak kepemilikan dan pasar. Mereka berasumsi bahwa peraturan formal, yaitu konstitusi, hukum perdata, dan peraturan lainnya, dilembagakan oleh fiat administratif akan membentuk ekonomi kapitalis modern tahun 1995. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.